Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa channel YouTube Kantor Kementerian Agama Kota Malang, alhamdulillah bisa berjumpa kembali dalam acara kita dialog dengan salah satu narasumber yang saat ini sudah hadir di hadapan kita. Ini adalah Pak Isman, ya. Beliau adalah analis SDM ahli pertama dari Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Nah, kenapa beliau kita hadirkan di sini? Dalam rangka kita ingin sharing, ya. Kita dulu juga pernah ngangsu kapruh ke Kemenak Bantul, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ke sana. Nah, alhamdulillah sekarang kita dapat kunjungan balik dari Kementerian Agama Kabupaten Bantul dengan beberapa tim ZI-nya. Nah, ini salah satunya kita culik ini Pak Isman untuk bisa sharing dengan para pemirsa sekalian agar beliau bisa membagi ilmunya dalam rangka untuk sama-sama menggerakkan zona integritas di Kota Malang. Nah, dengan harapan nanti akan ada banyak inspirasi yang bisa kita petik dari Kemenak Kabupaten Bantul sehingga bisa kita terapkan di Kementerian Agama Kota Malang dan seluruh jajaran yang ada di bawahnya. Monggo saya persilakan kepada Pak Isman untuk memperkenalkan diri dulu. Iya, terima kasih. Saya Isman, hanya sependek itu Pak nama saya. Saya dari Kemenak Bantul. Kami sangat berterima kasih mendapat kesempatan untuk membersamai teman-teman Kota Malang untuk melakukan sharing vision kemarin, ya. Dan kesan kami sebenarnya Kemenak Kota Malang ini sudah unit integritasnya luar biasa, Pak. Jadi pertama kami datang ke ruang Bapak Kepala Kantor kemarin, kami itu terkesima, Pak, karena ternyata ada penandatanganan MOU antara Kantor Kementerian Agama Kota Malang dengan Sekolah Menengah Agama Katolik Malang, ya. Dimana di situ teman-teman dari SMAK nanti akan memberikan bimbingan penggunaan bahasa isyarat dan sebagainya, ya, untuk pelayanan, untuk penunjang teman-teman FO di Kemenak Kota Malang memberikan layanan inklusi kepada teman-teman yang berkebutuhan khusus. Saya bertanya kepada Bapak Kepala Kantor, apakah akan menghadapi penilaian atau evaluasi unit penyelenggara publik kelompok rentan? Ternyata beliau menjawab tidak ada. Ini suatu hal yang sangat menyentuh bagi kami, bahwasanya semangat pelayanan itu memang bukan untuk penilaian, namun untuk untuk pelayanan kepada masyarakat. Ini hal yang sangat bagi kami luar biasa. Dan kami juga mendengar cerita kemarin dari Mbak Ika, di mana beliau kalau keluar juga tidak menggunakan SPD, kalau sudah menggunakan kendaraan dinas dan sebagainya. Itu hal yang sangat otentik milik Kota Malang, yang itu role model luar biasa. Jadi kami sangat terkesima dengan itu waktu kami datang, dan ini tentu menjadi sebuah bekal untuk kami juga memperkuat pembangunan YTI, Pak Taufik. Ya, ini luar biasa. Ini malah merendah ini sudah Pak Isman. Kita ingin belajar, malah beliaunya yang memberikan apresiasi ke kita. Itu kan kenyataannya. Kenyataannya. Jadi ya, alhamdulillah. Biasa, ya. Terima kasih atas apresiasinya. Barangkali bisa diceritakan Pak Isman, bagaimana dulu teman-teman di Kabupaten Bantul itu memulai ZI-nya, mulai dari gerakan penyadarannya sampai kemudian mencapai WBK dan sekarang sudah WBBM bahkan, ya. Sehingga ini bisa menjadi satu inspirasi, ya, bagi kami yang saat ini masih terus berjuang, dan juga mohon doa restunya supaya nanti tahun ini bisa goal lah. Tapi apapun nanti hasilnya, kita insya Allah berkomitmen tetap berada dalam zona integritas ini. Mungkin dari teman-teman di Bantul punya cerita yang bisa kami ambil hikmahnya. Ya, kami
menjadi pilot project pembangunan zona integritas itu sudah lama ya Pak ya, tahun 2015, jadi hampir 9 tahun ya. Kemudian tahun 2018 itu penilaian pertama dan kami belum berhasil waktu itu karena survei kami yang jatuh akibat siskohat yang mati ketika dilakukan survei. Nah kemudian di tahun 2019 alhamdulillah bisa meraih WBK. Kemudian tahun 2021 kami belum berhasil dan baru kemudian tahun 2022 kami berhasil untuk meraih wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi memang pembangunan zona integritas ini kalau dari sisi penilaian bisa up and down, bisa kita itu nggak berhasil dan harus mengulang dan sebagainya. Tetapi kami melihat itu bukan seperti itu Pak. Tetapi progres kami dari tahun 2015 terus meningkat di 2016, 2017, 2018, itulah yang kami sebut sebagai sebuah keberhasilan. Jadi kami tidak terpancang kepada sebuah penilaian. Di 2015 kami belum mempunyai aplikasi PTSP online. Tapi kemudian di tahun 2017 walaupun sangat sederhana, kami bisa membuat PTSP online dan barangkali itu hal yang pertama di Kementerian Agama di tingkat Kemenak ya. Jadi kami belajar di BKN waktu itu bagaimana sistem aplikasi online yang dijalankan walaupun sangat sederhana dari FO ke BO seperti itu. Kemudian kami terus belajar dan akhirnya sekarang kita bisa membuat PTSP yang full online. Jadi kami masih ingat juga bahwa survei kepuasan masyarakat kami di tahun 2017 itu masih di bawah 90 Pak. Ketika kami meraih WPK itu survei kami masih di bawah 90, 89 atau berapa waktu itu. Kemudian di tahun ini kita sudah selalu di atas 92, di atas itu selalu. Artinya masyarakat Bantul ini merasa mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Itulah yang kemenangan dari pembangunan zona integritas yang sebenarnya kami underline. Ya, jadi predikat itu nomor 2, nomor 3 dan itu selalu disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor. Apa yang membuat kami mempunyai tekad terus-menerus melakukan itu ya Pak? Sebenarnya sederhana. Ketika orang-orang itu bilang pembangunan zona integritas itu susah, mengubah itu susah, maka kami itu melihat ke anak cucu Pak. Berarti kalau ASN di Kementerian Agama itu susah berubah, anak-anak kami nanti akan dilayani oleh orang-orang yang susah berubah Pak. Itu sebenarnya ya. Jadi anak-anak kami akan dilayani oleh orang-orang yang tipenya mungkin ya sama dengan kami ini. Padahal tentunya kami ingin anak-anak kami dilayani lebih baik, lebih ramah, lebih memudahkan, tidak membingungkan, kan seperti itu nggih. Kan nggak ada ya anak cucu kita yang dilayani sulit, dibingung-bingungkan seperti itu. Mungkin ada pungutan, ada suap dan sebagainya, tentunya kita kan tidak ingin. Nah, kita mungkin mudah sekarang mengurus apa-apa di Kemenak karena kita bagian dari keluarga Kemenak. Tetapi kalau kita bukan lagi menjadi keluarga Kemenak, privilege sebagai ASN di Kemenak tidak ada. Jangan-jangan kita ini menjadi masyarakat yang bingung ketika mengajukan layanan, misalnya didiskriminasi ketika mengajukan layanan, mendahulukan teman-teman dari petugas layanan daripada kita. Nah ini sebenarnya ke dalamnya Pak, ke dalamnya seperti itu. Jadi kalau ASN kita susah berubah, maka anak-anak kita tentunya juga akan mendapatkan pelayanan yang kurang baik di masa depannya. Nah ini teman-teman mungkin yang bisa insight yang bisa kita tangkap ya dari seorang Pak Isman yang beliau adalah salah satu ya bisa dikatakan
agen perubahan juga ya Pak Isman Iya, ya, yang motor penggerak agen perubahan di Kemenak Kabupaten Bantul ini ternyata memang salah satu bahan bakar yang bisa membawa kita agar tetap semangat dalam membangun Z ini. Memang kita punya visi ke depan agar anak cucu kita itu mendapatkan layanan yang benar-benar optimal, yang prima untuk layanan keagamaan ya, terutama di Kabupaten Bantul ini luar biasa yang bisa kita ambil hikmahnya. Mungkin bisa juga diceritakan kalau kita bicara tentang 6 area perubahan itu kan, yang pertama manajemen perubahan itu kan yang saya underline-nya itu kan ada perubahan mindset dan culture set ya. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Isman juga diceritakan tadi 2 tahun baru bisa membangun PTSP online kecil-kecilan, dan sekarang alhamdulillah sudah full online begitu ya. Sementara Pak Isman sendiri posisinya kan di area 3 ya, di manajemen SDM. Dan dari pengalaman Kemenak Kabupaten Bantul itu gimana dulu strateginya untuk melakukan perubahan dari awal di lingkungan Kemenak Bantul, yang ya saya yakin mesti juga tidak mudah, pasti ada resistensi dan sebagainya sampai kemudian bisa mencapai WTK dan WBWP seperti yang sekarang kita saksikan bersama. Ya, jadi kalau sejarah kami itu ada komitmen bersama antara pimpinan, kemudian dari teman-teman yang mempunyai komitmen lebih. Ya, memang ada di ASN kita kan yang komitmennya biasa, ada yang ternyata lebih, dan itu sunatullah. Jadi ketika saya bersama-sama dengan teman yang lain itu pasti ada. Memang kurva normal ya. Kurva normal itu selalu menunjukkan 5% itu berbeda nyata, 5% kanan, 5% kiri. Kemudian setengah persen sangat berbeda nyata kanan dan kiri. Maka kita perlu melihat itu. Ya, pakai teori kurva normal itu ya. Kayak kurva normal karena itu memang sunatullah, ayat yang nggak bisa dihapus matematika itu. Nah, dari situ kemudian kita berkumpul di titik yang mungkin 5% itu, kemudian kita membuat suatu komitmen bersama bagaimana kita ini bisa berbuat lebih ya, seperti yang kami katakan kemarin, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita itu bekerja di Kemenak, berarti amal kita itu ya ada di Kemenak, karena hampir 1 hari full itu ada di Kemenak. Kalau kita di Kemenak itu kerja sudah digaji, kita itu nanti kalau mau minta pahala kan nggak enak gitu ya. Nah, dari situ kemudian kita membuat tim embrio dari tim kreatif yang ada sekarang ini untuk membuat inovasi-inovasi. Nah, kemudian dari pimpinan itu memberikan ruang seluas-luasnya kami untuk berkreasi. Dan di sana kemudian juga Bapak Kepala Kantor waktu itu untuk memberikan ruang ini sampai mau dibuat stiker wajah beliau bahwa saya anti gratifikasi. Itu hal yang luar biasa. Ya. Jarang orang berani wajahnya ditulis di stiker ya. Gitu. Jadi kami tidak menyebarkan stiker yang biasanya stop kayak gitu, tapi ada wajahnya beliau. Bapak siap, oke, berarti kita jalan seperti itu. Nah, kemudian inovasi-inovasi itu mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Nah, dari situ kemudian teman-teman mulai semakin merasa bahwa kinerja kita ini dihargai, seperti itu kan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh masyarakat. Akhirnya itu meluas ya, jadi teman-teman meluas, kemudian semakin berkomitmen, semakin banyak dari kita yang bersatu untuk menjalankan program-program Yuna Integritas itu. Awalnya kami ini untuk melakukan itu cukup luar biasa sebenarnya. Jadi untuk bagaimana perubahan itu bisa ditangkap, maka kita harus menanamkan trust. Jadi
kemarin kami sampaikan bahwa untuk pendisiplinan itu di awal-awal ZI itu kita menghudis 25 orang. Ya. 25 orang ASN ya? 25 orang ASN. Itu tahun berapa bisa? Itu 2000 berapa ya? Ya sekitar 2015-an ya sih. Awal-awal ZI. Awal-awal ZI. Karena shock terapinya seperti itu. Jadi kami ingat 12 itu hukuman ringan dari teguran lisan sampai tertulis, kemudian yang 2 orang itu 25 itu yang 1 itu diberhentikan dengan tidak hormat, kemudian yang 2 itu hukuman sedang. Nah, kemudian juga semua yang terkait dengan kepegawaian itu 0 rupiah. Nah, itu kemudian baru bisa teman-teman itu bisa percaya bahwa memang ada komitmen untuk melakukan perubahan. Seperti itu, Pak. Jadi yang kami lakukan, nah setelah itu lebih mudah. Jadi ya, memang langkah awal itu membangun trust ya kepada internal organisasi dan dipimpin oleh kepala kantor langsung dengan tadi membuat stiker unik saya anti gratifikasi gitu ya. Sehingga dengan itu trust muncul dan akhirnya seluruh unsur organisasi bisa bergerak bersama untuk menjalankan ZI itu ya. Iya. Karena kalau tidak hitam putih, Pak, itu akan abu-abu selamanya. Orang akan bimbang, Pak. Ya, orang akan bimbang. Jadi kemarin puncaknya ya ini dan terus Bapak Kepala Kantor ini semuanya punya komitmen seperti itu. Kemarin yang terakhir malah bersumpah, demi Allah demi Rasulullah saya tidak minta apapun, ya seperti itu. Nah itu sudah sangat sangat membuat kami ini ya merinding gitu kan, seperti itu. Nah untuk bisa seperti itu kan bisa dikatakan Kemenak Batu juga tidak sendirian ya, dalam artian memang saya menilai ya, kalau saya pribadi melihat memang ekosistem di Yogyakarta secara umum itu saya nilai sudah lebih kondusif. Misalkan di kota Jogja juga sudah WBK, di Bantul juga sudah, di sekitarnya juga sudah, kalaupun belum mungkin semuanya sudah bergerak secara masif menuju ZIWBK. Nah dari pengamatan Pak Isman, bagaimana untuk membangun ekosistem bersama-sama yang bisa mendukung ke arah zona integritas secara lebih kolektif, terutama di Jogja barangkali, kalau dari pengamatan Pak Isman sebagai bagian dari DIY? Iya, jadi ekosistem yang kondusif itu memang harus kita bangun ya ternyata, Pak. Karena memang tadi kami itu memang berbekal kepada kurva normal itu. Kurva normal itu ternyata memang ada di semua tempat ya, semua tempat. Jadi kami ini menjadi kita ini ingin selalu sharing dengan berbagai elemen ASN di Kemenak sekitar, Pak. Nah, jadi kami membuat misalnya inovasi tertentu, kami bisa urun sharing. Itu sudah biasa kami lakukan. Nah, kemudian dari situ masyarakat memberikan respon dengan survei kepuasan masyarakat. Jadi kalau kami itu berkumpul dengan teman-teman dari Kemenak yang lain, alhamdulillah beberapa sudah maju ke WBK ya, sudah maju. Perkara hasil nanti, tapi kan progresnya kelihatan. Itu selalu mensyaratkan bahwa inovasi itu harus dengan SKM dan IPK, karena itu alat ukur. Ya, jadi surveinya seperti apa. Nah, ketika surveinya bagus, berarti layanan itu diterima. Kehadiran Kemenak ini sudah dianggap lebih baik. Nah, kemudian kita beritahu caranya bagaimana untuk membuat ekosistem yang lebih baik. Jadi kami kalau di Bantul ada sahabat Kemenak. Jadi dari warga masyarakat itu, para pengguna layanan itu kita kumpulkan ya, di dalam sebuah grup
WA, di mana di situ kita berikan perkembangan yang ada di Kemenak Bantul. Kami melakukan ini, kami melakukan ini, kami melakukan ini. Itu dari pengguna layanan yang pernah mendapat layanan di Kemenak Bantul ya? Iya. Terutama ini bukan diskriminasi ya, tetapi ini sebuah trik ya. Jadi mereka yang sebagai pendaftar haji, pendaftar umroh itu kan rata-rata mereka adalah tokoh masyarakat. Nah dari situ kan mereka bisa nanti nyebarin ke masyarakat. Jadi kita mempunyai agen lah untuk menyampaikan hal itu kepada masyarakat. Nah itu alhamdulillah sepertinya membuat kepercayaan dari masyarakat itu tumbuh karena kita melihat komentar-komentar yang ada di survei. Komentar-komentar itu kan nggak bisa direkayasa ya Pak ya. Nah dari komentar itulah kita menilai keberhasilan kita sebenarnya. Ya, luar biasa ya. Jadi ini saya kira kita sudah mendapatkan lah poin utama dari nilai-nilai yang menjadi salah satu tenaga pendorong bagi teman-teman di Kemenak Kabupaten Bantul sampai mereka mencapai posisi saat ini yaitu WPBPM di Kemenak Kota Bantul, dan ternyata juga tidak mudah. Mulai dari 2015 merintis deklarasi ZI, 2018 masuk TPN pertama tapi gagal, 2019 baru berhasil WPBM, 2021 pertama gagal, 2022 baru berhasil, dan sekarang bertanggung jawab untuk mempertahankan status itu ya sampai sekarang. Ya. Saya kira ini menjadi satu pelajaran berharga bagi kita semua yang saat ini posisinya masih berjuang bahkan untuk WBK, dan saya kira kita tidak insya Allah tidak akan mundur ke belakang karena ini sudah menjadi komitmen kita bersama. Apapun yang terjadi kita berusaha melayani yang terbaik untuk masyarakat. Adapun predikat itu adalah bonus ya seperti Pak Isman katakan tadi, terutama ini di bulan November, terutama di hari-hari menjelang Hari Pahlawan. Saya kira ini menjadi inspirasi yang luar biasa bagi kita semua yang sama-sama masih terus berjuang untuk mencapai ZIWBK di Kota Malang. Terima kasih Pak Isman atas inspirasinya, mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah bagi panjenengan dan kawan-kawan di Kabupaten Bantul dan bisa kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita terapkan di Kemenak Kota Malang. Amin. Demikian ya Bapak Ibu pemirsa channel Kementerian Agama Kota Malang, wawancara kami dengan Pak Isman, salah satu agen perubahan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu pelajaran yang berharga bagi kita semua. Dari kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.